Salam sejahtera, senang sekali saya Pendeta Chandra Gunawan kembali berjumpa dengan jemaat sekalian di dalam program pembinaan iman, Kompas Iman yang kita selenggarakan pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena di dalam kehidupan kita, walaupun situasi dan kondisi masih di tengah-tengah masa pandemi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Immanuel, Ia adalah Allah yang menyertai kita. Dalam Kompas Iman hari ini kita akan memikirkan mengenai yang namanya realita kehidupan setelah kematian. Ada banyak orang Kristen yang di dalam mereka mengikut Tuhan, mereka dapat mengalami masa-masa yang sukar, bahkan masa hidup yang mengecewakan, oleh karena mereka berhadapan dengan realita orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka sayangi, harus meninggalkan mereka oleh karena sesuatu yang tidak terduga. Misalnya saja seperti ketika video ini dibuat, kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena terkena virus corona ini, dan mereka kemudian bergulat, bergumul oleh karena apa? Oleh karena orang yang mereka kasihi tiba-tiba seperti direnggut dari kehidupan mereka, tiba-tiba hilang oleh karena mereka meninggal dunia. Dan ini menjadi pergumulan bagi banyak orang-orang Kristen, dan itulah sebabnya hari ini kita akan mencoba belajar dan memikirkan mengenai apa yang Alkitab katakan mengenai kematian dari orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dan membacanya supaya kita mengerti apa yang Alkitab janjikan kepada kita mengenai kematian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca surat Paulus kepada jemaat Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi waktu kita berhadapan dengan realita orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita, apalagi kalau kita merasa bahwa orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita secara mendadak tanpa diduga-duga, kita bisa merasa begitu sangat kehilangan. Dan di dalam perasaan kehilangan itu kita sering bertanya-tanya bagaimana nasib atau kondisi orang-orang yang meninggal, saudara-saudari kita atau keluarga kita yang meninggalkan kita, dipanggil Tuhan dan tidak lagi bersama-sama dengan kita. Nah, orang-orang Kristen pada abad pertama Masehi, mereka juga bergumul dengan hal yang sama. Artinya mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka mengalami sendiri bagaimana ketika satu kali para tentara ataupun prajurit Roma ataupun orang-orang yang tidak menyukai jalan Tuhan kemudian melaporkan orang-orang percaya kepada pengadilan
agama ataupun melaporkan kepada pemerintah. Akibatnya adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ditangkap dan mereka kemudian diadili secara sepihak dengan tidak adil, dan kemudian mereka dihukum dan kemudian mereka meninggal. Dan banyak orang-orang Kristen yang bertanya-tanya bagaimana, apa yang akan terjadi dengan saudara-saudari mereka, orang tua mereka, anak mereka, famili mereka yang meninggalkan dunia ini dengan cara-cara yang tidak terduga seperti itu. Nah, maka Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika, dia mencoba untuk menolong kita mengerti bagaimana atau apa yang terjadi dengan orang-orang percaya ketika mereka meninggalkan dunia ini. Nah, maka Rasul Paulus menuliskan surat Tesalonika untuk menjawab persoalan tersebut. Oleh karena ketika seorang Kristen atau orang-orang percaya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka kemudian menjadi berduka cita, seolah-olah mereka tidak memiliki pengharapan. Padahal Rasul Paulus berkata bahwa kematian orang-orang percaya berbeda sekali dengan kematian orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pasal kedua ketiga, di sana Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam dan Hawa dan juga kepada kita bahwa saat manusia jatuh dalam dosa, maka manusia pasti akan mati. Dan waktu kita mencoba mempelajari apa yang Alkitab ajarkan mengenai kematian, kita kemudian belajar bahwa ternyata kematian itu memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama dari kematian adalah kematian rohani. Ini yang kita lihat terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi membangun relasi dengan Tuhan. Ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai kematian rohani. Dan kematian rohani inilah yang kemudian membawa manusia kepada kematian jasmani. Nah, maka di dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan berkata bahwa ketika engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, engkau pasti mati. Maka kematian yang terjadi secara instan ketika manusia berdosa adalah kematian rohani. Dan dampak atau akibat dari kematian rohani ini adalah manusia mengalami kematian jasmani, di mana manusia berhadapan dengan kematian jasmani, dan itu adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Nah, tetapi Alkitab ternyata juga mengajar kita, memperlihatkan kepada kita bahwa kematian jasmani itu bukan akhir daripada perjalanan hidup manusia. Di dunia ini betul kehidupan manusia berakhir, tapi kehidupan manusia setelah meninggalkan dunia ini berlanjut kepada kekekalan. Maka kondisi manusia di mana manusia selama-lamanya terpisah dengan Allah, berhadapan dengan konsekuensi penghukuman atas dosa yang manusia lakukan, itulah yang disebut sebagai kematian kekal. Dan itulah kondisi final manusia, di mana manusia bukan saja selama-lamanya terpisah dengan Allah, tapi manusia selama-lamanya menjalani penghukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita memikirkan hal ini, memang kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kita kemudian belajar dari kitab suci bahwa ternyata melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, ketika Yesus mati, nah kematiannya itu adalah kematian untuk menyelesaikan penghukuman dosa manusia, menyelesaikan putusnya relasi manusia dengan Tuhan. Maka di dalam kematian Yesus, semua aspek dosa dalam kehidupan orang percaya itu diselesaikan.
Maka kematian Yesus adalah kematian yang mematikan dosa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya maka orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi hidup di dalam kematian. Relasi mereka dengan Tuhan dipulihkan. Memang mereka akan mengalami kematian jasmani, tapi kematian jasmani bagi orang-orang percaya berbeda dengan kematian jasmani bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kematian jasmani adalah pintu menuju kepada penghukuman kekal. Tapi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kematian jasmani adalah pintu menuju kepada kehidupan kekal. Itulah sebabnya di dalam surat 1 Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, juga kepada kita, bahwa ketika seseorang meninggal dunia dan orang ini sudah ada di dalam Tuhan, maka pada saat itu juga orang tersebut dikumpulkan, artinya diambil. Orang tersebut akan bersama-sama dengan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu setelah kematiannya dan kebangkitannya, Yesus kembali ke sorga. Yesus ada di sorga. Itu berarti setiap orang yang meninggal, setiap orang yang meninggalkan dunia ini, asalkan dia percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka pintu kematian adalah pintu menuju kepada sorga. Dan itu adalah ajaran Alkitab, itu adalah perkataan Tuhan sendiri kepada kita. Artinya apa? Itu bisa dipercaya. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus meminta supaya orang-orang Tesalonika, waktu mereka mengalami, melihat orang-orang yang mereka kasihi yang sudah percaya kepada Tuhan meninggal dunia, mereka boleh berduka cita, mereka boleh bersedih, mereka boleh merasa kehilangan. Itu natural. Kalau kita mengasihi seseorang dan kemudian orang yang kita kasihi tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, kita pasti merasa kehilangan, merasa sedih, itu natural. Tetapi yang Rasul Paulus mau ingatkan adalah duka cita kita itu ada batasnya. Duka cita kita itu harus dijalani dengan pengharapan. Kenapa? Karena kita melepas orang yang kita kasihi yang meninggal di dalam Tuhan tersebut. Untuk apa? Untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka pergi ke tempat yang jauh lebih baik dari segala tempat terbaik di dunia ini. Itulah yang membuat kenapa kita kemudian di dalam duka cita kita tetap belajar untuk menyerahkan orang yang kita kasihi kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang tersebut bersama-sama dengan Tuhan, orang tersebut menikmati kebahagiaan yang jauh lebih berbahagia dari kebahagiaan terbaik di dunia ini. Itulah sebabnya maka kita boleh merasa kehilangan satu sisi. Tapi di sisi yang lain kita belajar untuk percaya bahwa orang tersebut memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Dan itu juga menyadarkan kita, saudara-saudari di dalam Tuhan, bahwa ternyata kematian yang begitu banyak terjadi di sekitar kita saat ini karena pandemi COVID-19 itu tidak ada artinya dibandingkan kematian oleh karena dosa. Kematian karena COVID-19 itu sesuatu yang mengerikan. Kita tahu itu. Tetapi kematian karena dosa jauh lebih mengerikan. Manusia berhadapan dengan penghukuman kekal dari Tuhan. Kalau demi menolong sesama kita supaya bisa terhindar dari kematian akibat COVID-19, kita rela membagi informasi apapun supaya orang belajar hidup sehat. Kenapa kita tidak berani membagikan Injil kepada jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta orang yang sedang berjalan di dalam jalan kebinasaan? Mereka mungkin masih hidup sekarang, tapi mereka sedang menuju jalan kebinasaan. Itulah sebabnya mari kita doakan mereka. Kalau ada kesempatan, beritakanlah Injil Tuhan kepada mereka.
Kiranya pembelajaran firman Tuhan yang pendek ini boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Tuhan memberkati.